Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada bab yang ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Jadi seperti pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang pertama, kitab Riyadhus Shalihin ini dibagi beberapa babnya. Nanti per bab itu ada hadis, ada 5, ada 10 hadis yang menjelaskan tentang bab itu. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah taubat dan kita membaca cuma berapa hadis saja. Dan sekarang kita masuk bab yang ketiga, babus sabri. Jadi bab suatu fasal pembahasan yang menceritakan tentang sabar. Ini memang ada hadisnya, ada yang panjang-panjang hadisnya. Jadi kita pilih 4 hadis saja. Imam An-Nawawi ini pada pembahasan masalah babus sabri, ada beberapa ayat Al-Quran yang beliau kait-kaitkan dengan yang hadis yang ada di dalam ini. Jadi salah satunya adalah ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Ini adalah awal daripada bab pembahasan tentang masalah sabar. Jadi beliau mengutip ada ayat Al-Quran berapa ayat, salah satunya pertama sekali itulah ini. Qala ta'ala, kata beliau. Kemudian beliau mengutip firman Allah, ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Wasabiru, jadilah orang sabar. Warabitu, dan ikatlah dirimu untuk terus menjadi orang sabar. Maka kurung sabar itu susah. Makanya kenapa perintahnya 3 di sini, Pak? Isbiru, bersabarlah kamu. Wasabiru, jadilah orang sabar. Warabitu, ikatlah dirimu dengan sifat sabar. Maknanya seperti yang kata Ibnu Arabi, al-ibadatu yahtaju ilal mudawamah. Jadi ibadah itu membutuhkan kepada continue, terus menerus. Kalau kita ingin enak dalam ibadah, ingin menikmati ibadah, continuelah ibadah. Kalau kita ingin menikmati ibadahnya qabliyah sebelum subuh, maka nikmatilah itu, terus lakukan terus menerus. Maka terus menerus itu akan menjadi nikmat. Yang kena sabar ini. Jadi sabar dalam menjalankan sesuatu hal itu dalam continue, terus menerus. Ya. Ini ayat yang pertama yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Ayat yang kedua yang beliau kutip, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Ketika kita diuji dengan beberapa hal, maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang sabar. Nanti akan kita lihat ada 4 buah hadis di sini. Mudah-mudahan bisa membantu kita, memotivasi kita dalam menjadi orang-orang yang wasabiru, orang yang sabar. Jadi artinya kita bukan level yang pertama lagi. Level yang pertama Allah menyuruh untuk bersabarlah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi level yang kedua, wasabiru, walaupun belum masuk level yang ketiga, warabitu. Hadis yang pertama, ya ini Rasulullah SAW, ini dari Abi Yahya. Hadis dari Abi Yahya. Rasulullah bersabda, ini hadis ini cerita tentang sabar. Maka Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min. Begitu dahsyatnya urusan orang beriman. Ini khusus orang beriman, kata Rasulullah.
Berarti kalau orang tidak beriman tidak ada sifat seperti ini. Ya, Pak. Ajaban li amril mu'min. Luar biasa orang beriman itu, kata Rasulullah. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Setiap urusan orang mukmin itu selalu baik, selalu. Ya, Pak. Selalu baik. Apakah itu kebaikan, kejahatan, selalu baik sama dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ini kalimat ini jumlah kasar namanya. Jadi maknanya hal ini tidak akan kita ketemukan kecuali pada orang mukmin. Berarti kalau mafhum mukhalafahnya dalam kajian usul fiqh, kalau seandainya tidak ada seperti ini, berarti kan orang mukmin ya, bukan orang mukmin itu. Ya, makanya nanti ada orang, sebagian orang kita tanya, bagaimana najan orangnya? Najan, mekrongkah tapi orang mukmin tidak seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan tidak kita ketemukan hal ini pada orang mukmin. Nanti dikasih contoh oleh Rasulullah. Tetapi kesalahan orang mukmin itu banyak sekali kita jumpai, Pak. Yang hal-hal yang bertolak belakang dengan ini. Sekarang kita lihat. Yang pertama kata Rasulullah, in asabathu sarra, kalau dia diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kelapangan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, dalam tanda kutip kita harus melihat dulu, rezeki itu tidak mesti banyak, kelapangan itu tidak mesti banyak. Yang dimaksud sarra di sini, wa in kana qalil, walaupun sedikit. Gejo rezeki bacu ronyo gejo kelapangan, mangat dengar ronyo bacu gejo oleh Allah. Syakara, dia bersyukur kepada Allah, terima kasih ya Allah, walaupun ni. Kenapa? Fakana khairan lahu, itu lebih baik untuk dia. Walaupun sedikit, alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah. Maka kata Imam Asani, wujud rasa syukur kepada Allah itu adalah alhamdulillah. Maka seorang yang mengatakan alhamdulillah, itu dia sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tadu pentang katanya bengah tak pedah, maka ji bengah doa itu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bantah bedah mentang kamu syukur ba Allah. Nya menyokan orang mukmin bang bedah kata menak alim. Bedah bunga tu menak. Bedahnya menjaih pi tu menak. Jadi dalam dia mekrongkah tapi. Maka orang mukmin itu kata Rasulullah ajaban li amril mukmin. Saya heran melihat orang mukmin, luar biasa orang mukmin. Ketika diberikan nikmat walaupun sedikit, wa in kana sedikit, syakara, dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu, karena itu yang terbaik untuk dia walaupun sedikit. Sudah. Sekarang yang kedua, ini kita mungkin tak sanggup ini, Pak. Yang pertama kita sanggup, mungkin yang kedua kita tidak sanggup. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa musibah, dia ditimpa kesempitan, rezeki itu diberikan kurang oleh Allah, bahkan tidak diberikan sesuatu oleh Allah, sabara, dia bersabar. Kenapa bersabar? Fakana khairan lahu, karena sabar itu lebih baik untuk dia. Ya, jadi mandu baik, Pak. Semua baik. Pada suatu hari, ini bukan di dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, tapi di dalam kajian kitab A'malul Qulub yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami. Pada suatu hari, kaum Hawariyun mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Apa kata kaum Hawariyun kepada Nabi Isa alaihissalam? Ya Ruhallah, ma huwa ridha. Ruh Allah itu adalah ucapan Bani Israel atau kaum Hawariyun untuk Nabi Isa. Ya Ruh Allah, wahai Isa, ma huwa ridha. Ridha itu apa? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Ridha itu kamu selalu tersenyum, kata Nabi Isa alaihissalam. Bemekrongkan, kamu selalu tersenyum apabila diberikan kebaikan atau diberikan kejahatan. Kalau kita melihat orang tersenyum-senyum, nyan berarti kayak tebi gaji leblah, ya banyak kata senyum-senyum. Nyan karena gaji pula, nyan kata senyum. Nyan karena jabatan baru, promosi baru, promosi jabatan. Tapi ketika muka sang lutang sang lingkungan, atau nama salah orang, atau gaji hanya itu bilam, atau apa namanya pengkuliah hanya mupadom, ya nih, Pak. Maka Rasulullah mengatakan orang mukmin itu dia selalu tersenyum, walaupun ditimpa musibah atau diberikan
kelapangan bagi dia. Jadi hanya itu orang berbeda katanya. Hanya itu orang berbeda. Nyoganya sedang diberikan kelapangan atau diberikan apa namanya, kesempatan oleh Allah. Ini jawaban dari Nabi Isa alaihissalam. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Ini pada suatu hari ada seorang wanita. Kalau di dalam riwayat Imam Muslim, ini riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak menyebutkan siapa yang meninggal itu, tetapi Imam Muslim menyebutkan ada seorang wanita tabki li sabiyyin laha. Ini tambahan dari hadis Imam Muslim ya. Karena nanti ada di dalam hadis Imam Al-Bukhari tidak kita ketemukan dalam Muslim. Ada juga nanti muttafaqun alaihi. Ada dalam Imam Bukhari, ada dalam Muslim. Kemudian ada juga nanti tambahan. Di dalam Imam Muslim ditambah dengan lafaz yang pendek atau lafaz panjang. Nah, ini begitu juga. Ada nanti dua riwayat hadis yang berbeda. Penambahan yang ditambah oleh Imam Muslim adalah tabki li sabiyyin laha. Jadi dia pergi ke kuburan. Wanita ini dia menangisi terus anaknya yang sudah meninggal dunia. Kemudian datang Rasulullah. Wanita ini tidak tahu kalau yang datang itu adalah Rasulullah. Tidak tahu dia apa kata Rasulullah? Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah kamu. Karena wanita ini tidak tahu itu Rasulullah. Apa kata wanita ini? Dron manga dron. Kamu tidak mengalami apa yang saya alami. Lo keadaan ini lo. Saya sudah hilang anak, sedangkan kamu kan nggak hilang anak seperti saya. Artinya berbeda saya sama kamu. Kamu bengeh-bengeh. Rupanya ada seorang sahabat yang melihat kejadian itu. Setelah itu sahabat ini mendatangi wanita tadi. Kamu tahu nggak kamu tadi ngomong sama siapa? Itu Nabi Muhammad itu. Sehingga wanita ini dia langsung pergi dari kuburan itu mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pergi ke tiap-tiap pintu, nggak ketemu dengan Nabi Muhammad. Ialah kemah. Jadi waktu itu pas ketemu dengan Nabi Muhammad, apa kata wanita ini? Saya minta maaf. La a'rifuka. Saya tidak mengenal engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ngomong seperti itu. Ya, namanya. Keluarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru 'indas sadmatil ula. Sabar itu muncul ketika pertama sekali kita ditimpa musibah. Ini yang dikatakan sabar. Jadi bukan begini sabar itu. Tanya biasa begini apa? Ala kakilah dupi kaicok je kan alih tak sabar mentang. Yang kan sabar nanti. Artinya kita karena tidak tahu mau berbuat apa lagi, kita mengambil kesimpulan akakilah tak sabar mentang. Hana tak sabar pi gadah je harta. Nyan kan sabar nanti. Nyok kedai katutung keputa molong, keputa sedih lam. Kakilah kamu pi hana kembali harta tak sabar mentang. Nyan mbak. Berarti jangan sabar. Ini sama seperti kata Dr. Yasir Burhami dan Imam Al-Ghazali di dalam dua kitab yang berbeda. Sabar itu adalah ibadah hati. As-sabru ibadatul qalbi, ibadah hati. Maka sabar itu bukan ibadah mulut, ya, bukan ibadah mulut. Maka ketika seseorang mengatakan saya bersabar, berarti hanya sabar ya. Sabar itu dalam hati. Katalah lun terima, ya Mbak. Ketika dia ngomong saya terima, berarti dia sudah sabar, Mbak. Makanya nanti kalau ada orang ngomong begini, lun cukup sabar lu, cukup sabar lun di anu sekian puluh tahun, tapi anu hanjut apa nanti hanjut lu atau jika cukup sabar lu, berarti hanya sabar ya Mbak. Cukup sabar lun pegah bak ulun pegah bak sipulan supaya beribadah, berarti dia tidak sabar dalam berdakwah. Saya sudah bersabar untuk berdakwah sekian tahun, tapi tidak ada orang yang mengikuti saya. Ya, berarti dia tidak sabar. Makanya Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah mengatakan saya bersabar ya Allah, tidak ada. Cuma Nabi Nuh berdoa begini. Da'autu qaumi laila wa nahara. Saya mendakwahi kaumku itu siang dan malam. Tetapi tidak ada yang mereka lakukan kecuali lari dariku ya Allah. Nabi Nuh tak pernah mengatakan saya bersabar ya Allah. Tak pernah Pak. Cuma Allah saja yang memuji mereka Pak. Nyorong yang sabarnya, nyorong yang betul sadiqan, orang yang betul, nyorong yang sadiq, orang yang dipercayai Pak.
pujian Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka sabar itu lagi urun tengut. Ya nampak, lagi urun tengut. Menyona urun pegang, hai lo kat tengut tu berarti bohong dia. Anak dengar lah, ya mak. Menyona urun pegang lo kat sabar apa? Berarti anak sabar ya. Ibadah hati itu tak perlu kita ungkapkan. Hai lo cukup kerana lun lawiknya. Berarti anak kena ya mak. Lun cukup, lun tawadhu dah lun. Berarti hanya tawadhu ya. Ya, hanya tawadhu ya, Pak. Tawadhu itu adalah ibadah hati, qanaah ibadah hati, tidak takabur ibadah hati. Kemudian sabar juga ibadah hati, Pak. Hanya perlu kita ungkapkan, hanya perlu, Pak. Lun ka sabar. Lun sabar tak lun. Berarti hanya sabar yang lebih Pak. Ya, ni, Pak. Maka jika pakai banci wujud sabar. Wujud sabar itu seperti orang tidur tadi, Pak. Guling kena, guling gede, dengar juga. Dengar juga. Dia berbuat ini itu dah sabar, tak perlu diungkapkan. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala dan diri dia. Makanya malaikat itu tidak tahu, malaikat hanya lupa dengan sabar. Syaitan, iblis, jin tidak tahu kalau kita sedang beribadah hati, tak tahu. Dari mana dia tahu kita tidak ikhlas dalam beribadah? Dari mana dia tahu? Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau ingin tahu isi hati seseorang itu, fanzur al-jawariha, lihatlah pergerakan anggota tubuhnya. Ini kalau ingin tahu isi hati seorang. Si fulan itu dia tidak qanaah, si fulan tidak sabar, si fulan itu takabur, si fulan itu ada hal-hal negatif sama dia. Kegop, dengki kegop. Dari mana kita tahu? Imam Ghazali mengatakan, lihatlah pergerakan anggota tubuhnya. Kalau matanya masih melihat maksiat, berarti hatinya tidak benar. Tangannya masih berbuat maksiat, berarti hatinya tidak benar. Mulutnya masih makan haram, berarti hatinya tidak benar. Kakinya pergi ke tempat maksiat, berarti hatinya tidak benar. Ini kalau ingin melihat hati seseorang, lihatlah pergerakan anggota tubuhnya. Makanya ketika kita berinfak dan bersedekah, jangan pernah keluar kata-kata dari mulut, oh maka rugolun, Pekan idengali syaitan, idengali syaitan dan idengali iblis, sehingga iblis bisa melihat, oh itulah nak ikhlas ibadahnya. Ya, di situ dia tahu, Pak. Tapi kalau kita sembunyikan di dalam hati, itu syaitan tak tahu dia. Kita bersedekah, syaitan kalian yuk kiban pergerakan anggota tubuh kita. Sangat nak tepuk-tepuk. Maka syaitan takut sekali sama orang ikhlas beribadah. Ini sama seperti Umar bin Khattab ketika diceritakan di dalam kisah al-hayatu sahabah, kehidupan para sahabat. Syaitan itu kalau melihat Umar bin Khattab melalui satu jalan, syaitan memilih jalan lain. Ya, nampak. Waktu kalau Umar, payah pelung jalan lain, karena takut kepada Umar. Kenapa takut kepada Umar? Syaitan tidak bisa mendeteksi hati Umar, karena Umar itu ketika ingin melakukan sesuatu dia langsung lakukan, Pak. Maka takut sekali syaitan, Pak. Tak pernah nanti lum pubut pubek, sedekah pubek. Dan yang lemah kau, hai lum sedekah pubek. Dengar lega Umar, berarti dia ragu-ragu ini, ragu-ragu. Umar tidak pernah. Makanya Umar setiap berjalan pada satu tempat, syaitan akan cari jalan lain. Menyogotanya kalau oleh syaitan, maka ia bercerau oleh syaitan, Pak. Ya, tapi kalau Umar hanya ia bercerau iblung syaitan, Pak. Iblung syaitan. Maka ketika syaitan berdiri di masjid, ketika datang Umar, syaitan iblung. Itanya yang pekan leplung, Umar kata, Umar menyogotanya katanya, kata di pulang dia bercerau aju. Ya, Pak, ia bercerau katanya, Pak. Menyomarkan geplung syaitan, Pak. Ya. Makanya sifat sabar itu adalah ibadah hati, Pak. Maka saya rekomendasikan kalau bisa coba beli satu kitab, tapi bahasa Arab ini, Pak. A'malul Qulub. Judulnya A'malul Qulub, ibadah hati. Paling enggak kita bisa mengenal mana ibadah hati itu, mana patron kalau itu sudah dikatakan ibadah hati, Pak. Makanya kita baca terus berulang-ulang, sehingga kita itu bisa ada sifat sabar dalam hati, Pak. Ada sifat qanaah dalam hati, Pak. Ada sifat tawadhu dalam hati. Yang menyonau rubah, hai lu cukup malim, berarti hanya malim kan, Pak. Lu malim tak, lu berarti hanya malim. Lu sabar tak, berarti hanya sabar kan, Pak. Ya, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu akan muncul dengan sendirinya di dalam hati manusia. Menyolam hati mepepek mentang, akan biknu Allah kepada baklun. Yang berarti hanya sabar ya, Pak. Kita terima saja, Pak, terima saja.
Ketika anak kita diambil oleh Allah, berarti Allah lebih sayang kepada anak kita dibandingkan kita sayang kepada anak kita. Ya, Pak. Kita memang cukup sayang kan, tapi Allah lebih sayang lagi, Pak. Ya, Pak. Allah lebih sayang lagi kepada harta begitu juga. Ketika harta diambil oleh Allah, maksudnya Allah cukup sayang ke getanya menyulut harta itu, getanya tua ibadah, ya, Pak. Maka gejak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dalam bentuk ujian, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmati Allah. Sekarang kita lihat hadis yang ketiga yang tentang sabar tadi. Ini hadis ini dari Anas. Ya, jadi kita nanti mengatakan begini, sabar itu biasanya menguji hati, Pak, menguji hati. Rasulullah ingin menampakkan sabar itu bukan menguji hati saja, Pak. Sabar itu rupanya menguji anggota tubuh kita juga. Kalau kita perhatikan hadisnya nanti, kita kadang-kadang imeyo tanpa kalau nggak ada penjelasannya. Sekarang dengar hadisnya. Innallaha azza wa jalla qal. Ini termasuk hadis qudsi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu membawa nama Allah dalam hadis ini. Maka kalau ada di dalam sebuah hadis, qala ta'ala, yaqulu ta'ala, qala azza wa jalla, itu tidak ada lain kecuali itu hadis qudsi. Ya. Apa firman Allah? Idzabtalaitu abdi, ketika saya menguji hambaku, bihabibataihi, dengan dua habibataihi ini apa istilahnya? Habibah itu kekasih, habibataihi dua kekasihnya. Apa maksud dua kekasihnya? Rupanya mata ini, Pak. Ya, ini, Pak. Kalau kita tidak melihat di dalam penjelasan hadis, kita tidak akan tahu. Rupanya dua mata ini diuji juga oleh Allah. Ketika kita enak beribadah, setelah itu kita lihat maksiat. Kita tadi malam beribadah, pagi ini lihat maksiat. Pagi ini kita beribadah, nanti malam lihat maksiat. Kita lihat maksiat itu dalam keadaan kita diuji oleh Allah. Nyopui paling roh dari mati atau hena. Ya, Pak. Rupanya mata diuji juga oleh Allah kesabarannya, Pak. Bukan hati saja. Makanya seorang itu sabar dikatakan ibadah hati, karena seorang ketika dia ingin bersabar dia pegang hatinya, Pak. Ya alhamdulillah ya Allah, hati iman, ya hati iman. Jadi bukan dia pegang oleh tidak, tapi iman hati iman. Karena kesabaran itu ibadah hati. Tetapi dalam hadis ini, hadis qudsi ini, kesabaran juga Allah menguji anggota tubuh kita, Pak. Salah satunya adalah bihabibataihi, saya menguji dua matanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Fasabara, kalau dia sanggup bersabar, nyulung sabar, baik kalian kengkon ni, Pak. Saya jangan lihat maksiat. Kalau dia bersabar untuk continue tidak melihat maksiat, ni, Pak. Awattuhu minhumal jannah, saya gantikan penglihatannya dua mata tadi balasannya dengan surga. Ya, ni, Pak. Kan mengatakan dengan surga, Pak. Jaga mata, Pak. Ya, ni, Pak. Ini seperti sabda Rasulullah SAW. Ini sudah pernah kita baca di dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Ketika seorang pemuda mendatangi Rasulullah SAW, apa kata pemuda itu? Ya Rasulullah, ibadah lu cuma dua, ya Rasulullah. Yang pertama salat fardu. Saya tidak pernah tinggal salat fardu, ya Rasulullah. Kemudian salat sunnah hai lububu, ya Rasulullah. Hai lububu. Temayang tahajud hana lububu cik. Temayang witir hana lububu cik, ya Rasulullah. Saya cuma melakukan salat fardu saja, ya Rasulullah. Satu. Yang kedua, saya cuma puasa Ramadan saja, ya Rasulullah. Puasa Senin Kamis hana, puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa bulan Rajab, puasa Sya'ban hana, ya Rasulullah. Bersedekah apa lagi? Hana apa yang ya Rasulullah? Saya bersedekah tidak, naik haji tidak, hana apa yang haji? Umrah pun tidak. Tak punya duit saya, ya Rasulullah. Aina ana ya Rasul? Di mana posisi saya, ya Rasulullah? Dalam surga? Ya, namanya. Dalam surga. Apa jawab Rasulullah? Anta ma'i fil jannah, kamu bersama saya dalam surga bersama saya, kata Rasulullah. Tapi dengan 3 syarat. Kalau 3 syarat ini bisa kamu lakukan, kamu cukup beribadah dengan dua hal tadi, kata Rasulullah. Ini hadis sahih Hasan sahih. Kalau kamu mau beribadah 2 hal tadi dengan 3 syarat, kamu bersama saya dalam surga. Bukan masuk surga saja, tapi bersama Rasulullah dalam surga. Yang pertama, kata Rasulullah, jagalah matamu, kata Rasulullah. You jaga mata, ya. Yang kedua, jaga mulutmu, jaga babah.
Hati jaga babah, kupu dah jaga babah. Untuk dah pelihara hati. Menyuruh babah dah cuma nak, babah dah pegang ke macam-macam, dah ribah kau, dah keng ke kau. Maka hatinya akan gundah ni. Kemudian yang ketiga, jaga apa namanya? Jaga hatimu. Ya ni. Jaga matamu kata Rasulullah. Jaga mulutmu dan jaga hatimu. Maka haji hatinya, baik-baik je, baik dengki ke kau. Baik kuih ke kau. Baik tutah kalian kau ni. Makanya yang membuat kita susah itu gara-gara penyakit dengki ya, Pak. Tak kalian kau tutah katanya. Kata tutah dia. Nyangkanya yang pegak katanya tutah Pak. Ya ni Pak. Aji baik nak dengki baik nak bedah mangat ke dia. Tak pi mangat, tajak kena mangat, mandu mangat Pak. Karena penyakitnya hanalah mati Pak. Ya ni Pak. Makanya yang membuat kita susah banda bedah tutah ni Pak. Bukan karena penyakitnya Pak. Makanya simple sekali, hilangkan penyakit hati itu Pak. Hilangkan penyakit hati. Ya ni Pak. Bagaimana menghilangkannya? Imam Al-Ghazali mengatakan biriyadhah. Terus lakukan latihan-latihan. Bagaimana caranya? Berzikirlah kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Karena hati itu merasa susah dia karena ada khannas di dalamnya. Ada syaitan. Makanya hati ini ketika ada syaitan dalam tubuhnya, syaitan hati itu memberikan sinyal. Makanya mendakdu hati Pak. Berarti syaitan dalam. Maka ketika kita berzikir, syaitan itu akan keluar Pak. Maka kenapa syaitan itu dipanggil dengan khannas? Khannas itu maknanya kharaja bisur'atin. Dia keluar dengan sangat cepat sekali. Maka menyuh hati kedanya gundah. Nyancok wudu aja menyujud dua masjid je cik. Ya, menyuh dalam masjid duduk di rumah dah cik. Sembahyang 2 rakaat. Karena begini sabda Rasulullah. Tempat yang paling baik di dunia itu adalah masjid. Ya, maka menyuh gundah-gundah duduk masjid, duduk masjid. Ulun berzikir hanya duduk sampai orang berzikir duduk nama dengar orang mak nyan ulun hanya buat sampai orang baca Quran duduk nama dengar orang mak nyan. Maka ketenangan jiwa itu akan kita dapatkan di sini. Dan tempat yang paling buruk itu mana? Itulah keramaian pasar Pak. Menyomongan hati mendakduk jauh pekan ini Pak. Jauh pekan. Maka kalau pekan mendakduk macam-macam mak siut nadu hinan Pak. Ya nadu hinan. Makanya hati mendakduk. Menyoh hati tenang jauh masjid duduk masjid. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas. Sekarang hadis yang terakhir, ya. Hadis yang keempat. Ini masalah sabar. Hadis ini masih diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Maka kita akan mendapatkan juga hadis ini dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan." Ini kita harus ada konsep ya ketika diuji oleh Allah. Maka jangan sampai nanti ya Allah pekan lun hana untung sampai ya Allah. Pekan karugonyo, pekan musibahnya, pekan musibah je. Ini hadis ini termasuk motivasi kepada kita supaya kita bisa bersabar ya. Idza aradallahu bi 'abdin khairan. Allah kalau menginginkan kebaikan bagi seseorang hamba itu, ini cerita tentang orang mukmin, hanya cerita tentang orang kafir. Tidak ada cerita tentang orang munafik. Hanya cerita tentang Yahudi. Ketika Allah mengatakan bi abdihi dengan hambanya, hanya lain orang yang patuh dan taat kepada Allah. Ketika Allah ngomong bi abdihi, ini ba'il sak namanya Pak. Ba'il sak. Sama seperti asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini ilsak. Maksudnya apa? Allah itu akan selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan berjalan sendiri tapi diperjalankan oleh Allah. Ya nih Pak. Allah Subhanahu wa taala ketika menguji kitanya, Allah tetap bersama kitanya Pak, gelindungi kitanya Pak. Ujian itu hanya dalam pantauan Allah. Jadi bukan dibiarkan begitu saja, tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan." Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang mukmin, seorang hambanya yang mukmin, ajjala lahul 'uqubah fid dunya. Maka hukuman itu dipercepat di dunia, tidak di akhirat nanti. Yang Allah sayang kalau Allah ingin kebaikan. Makanya ketika kita ditimpa musibah hari ini, alhamdulillah Allah berarti kepelihara lu. Nyulut hamafi maka ji gejuk ukubah oleh Allah, gejuk sanksi oleh Allah di dunia ini. Contoh, ada seorang laki-laki ketika dia belum masuk Islam, dia punya kekasih rupanya, bukan kekasih, temannya.
ketika di Mekah. Jadi temannya itu seorang wanita kafir, musyrik. Mereka teman dekatnya. Ketika laki-laki ini sudah masuk Islam, rupanya ketemu lagi dua-dua ini, ketemu lagi. Ketika ketemu, karena lama tidak melihat wanita ini, akhirnya mereka ngomong. Setelah itu wanita ini minta izin. Waktu minta izin, laki-laki juga minta izin. Rupanya ketika itu dia berpaling, dia lihat lagi wanita itu, Pak. Dia jalan, dia lihat lagi wanita itu. Sehingga laki-laki ini mupok ngemintih, Pak. Mupok ngemintih, ininya berdarah. Waktu itu saking takutnya dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, pubalalun ya Rasulullah. Saya punya teman ya Rasulullah, dia orang kafir. Tadi kami sedang ngomong-ngomong, saya salut dengan kecantikannya ya Rasulullah, sehingga saya lihat lagi. Sehingga kena mintih kamu diberi darah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu sedang diberikan ukubah oleh Allah, dan kamu tidak pernah, dan jangan ini lagi, nanti tidak akan diberikan lagi oleh Allah. Makanya kalau Allah sayang kepada orang mukmin, sanksinya sudah diberikan di dunia ini, ya kata Rasulullah. Maka tidak akan diberikan sanksi di akhirat lagi. Inilah maksud hadis ini, Pak. Innallaha ta'ala idza ahabba qauman idza arada Allah bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubah. Satu. Ini belum kita sempurnakan lagi hadisnya. Kita ambil hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima keluhan para sahabat, keluhannya bagaimana? Ya Rasulullah, ujian tapi ya Rasulullah, ni kau ujolam, tapi kau ujo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seorang hamba, maka hamba itu terus diuji, penuh dengan ujian. Maka baik salah mindset kita nyoba. Kita ketika diuji, oh madah nak sayang le gelo ni Allah. Nujo lo tapi makin gujo makin sayang Allah. Ya. Makin gujo makin sayang. Ini mungkin pernah saya ungkapkan di depan bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami ada pengajian tapi pengajian online ya. Pengajian online universitas yang ada di Sulawesi ya. Jadi kami tiap-tiap Jumat, yang selamanya KPU Tiat ya, PU Tiat. Setiap Jumat itu ada kajian online. Jadi ada universitas di Sulawesi itu minta saya jam-jam pagi-pagi lah, jam 8 jam 9. Rupanya ada seorang ibu bertanya, ibu itu belum beragama Islam, karena Sulawesi kan ramai orang kaum Islam, dan universitas ini bukan universitas Islam, Pak. Bukan seperti Universitas Islam Negeri, tidak. Ini umum, universitasnya umum. Ketika itu ibu ini bertanya ke saya, Ustaz, saya dulu sebelum masuk Islam tidak ada ujian apa-apa, saya udip mangat, udip belum lempang hidup saya, padahal saya tidak salat, saya tidak puasa, saya tidak bayar zakat, saya tidak apa-apa, saya tidak baca Quran, saya tidak berzikir, jiwa saya tenang sekali, tidak ada diuji apa-apa saya ya, nih, Pak. Tapi ketika saya masuk Islam, kok makin susah saya ya, nih, Pak. Saya makin susah. Ada ujian dari ini, ada ujian dari anak saya, ujian dari suami saya, ujian dari ini, ujian dari itu. Ketika bersedekah juga diuji. Apakah lebih bagus saya kembali lagi ke agama saya? Karena ini masalah ketenangan jiwa ini. Makin saya masuk Islam, makin hana tenang jiwa lu. Ya, nih, Pak. Akhirnya saya kasih pemahaman kepada ibu itu. Bu, ya, ibu jangan salah dulu. Ketika ibu belum masuk Islam, itu ibu masuk kelompok yang hanya perma li Allah. Hanya perma li Allah. Cuma ibu perma li Allah dalam hal rezeki saja. Ya, nih, Pak. Orang-orang kafir rezeki tetap diberikan oleh Allah, dan Allah membiarkan mereka, kalian terserah mau buat apa, diuji tidak, apa-apa tidak. Itu ibu camkan itu baik-baik. Seorang ketika ada anak durhaka, orang tuanya mengatakan ya tebi judi, ni pegat mengkapu mentang jut, maka anak ini bahagia sekali. Hana dilarang le liuruci, bisa bawa ini, bisa ini, semua bisa. Tak ada lagi yang mengontrol. Padahal pada hakikatnya dia dibenci oleh orang tuanya. Ya. Tapi dia dibiarkan saja. Fasilitas semua dia dapat, duit dia dapat, apapun dia dapat. Begitulah kelompok pertama, Bu. Orang yang tidak diikat oleh Allah dengan Islam ini, mereka bebas berbuat apa saja. Ini seperti surga bagi mereka. Satu. Yang kedua, ketika ibu masuk Islam, Allah tidak begitu saja percaya dengan perbuatan ibu. Ibu salat, Allah tidak percaya begitu saja, tapi diuji dulu salat ibu. Makin banyak diuji, Allah makin sayang kepada ibu. Ya, baru tenang lemah hati ya. Jadi artinya
ibu kalau sudah masuk ke Islam, ibu masuk kelompok kedua. Arti kelompok kedua apa? Di situ ada aturan-aturan, di situ ada sanksi. Tetapi di balik aturan dan sanksi, kalau ibu melakukan perbuatan kebaikan, pahala ibu akan dilipat gandakan, bahkan di luar nalar ibu. Kita bersedekah Rp1.000, tapi waktu bangkit di padang mahsyar nanti cukup jaya, cukup jaya. Kita cuma berkorban 1 ekor kambing, tapi ketika dapat pahalanya luar biasa pahalanya. Ya, kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Tapi kelompok yang pertama, kalau dia mau bersedekah, tidak ada diberikan apa-apa oleh Allah, tidak ada diberikan apa-apa, mengujudan, pahala pun tidak dapat apa-apa, tidak dapat. Yang dia dapat cuma kesenangan dunia. Ibu mau begitu? Oh, aduh, berarti ibu tetaplah dalam ini. Allah sudah menguji ibunya. Belajarlah salat yang benar, belajarlah puasa yang benar dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjutkan lagi hadisnya. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejahatan bagi hambanya, amsaka anhu bitambihi. Ketika dia berbuat dosa, dipending oleh Allah, Pak. Kapan diberikan? Nanti di hari kiamat. Ya, ini kita mau yang mana? Ya, makanya kita kan mau yang ini di dunia, Pak. Enggak mau lagi di sana, maka berikan terus di dunia. Allah buku ya Allah. Daripada sengsara akhirat. Setiap sanksi kejahatan yang kita lakukan itu pasti ada sanksi, Pak. Tak mungkin ada sanksi, Pak. Gedanya dah mengegap, nak sanksi, Pak. Gedanya dah kalah maksiat, nak sanksi, Pak. Maka itulah butuh istighfar, Pak. Kita terus beristighfar sebelum sanksi itu datang kepada kita. Makanya istighfar itu hanya mencih dalam sembahyang saja, dalam salat, dalam ibadah saja. Fadhkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubikum. Jadi berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri sedang gajah-gajah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia apakah nak berzikir masjid mentong, Pak. Maka wahai luar bukan masjid, Pak. Jadi bukan duduk di masjid saja. Maka ketika di masjid duduk berzikir juga. Ketika nanti di rumah berzikir juga. Zikir itu tanpa batas, Pak. Wa ala junubikum. Bahkan ketika mau tidur pun disuruh berzikir, Pak. Astaghfirullahaladzim. Atau paling enggak kita baca qul huwallahu ahad. Atau paling enggak minimal sekali kita baca Fatihah. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Amin. Menyolai hanjir, disuruh baca itu. Ya. Makanya mudah-mudahan ini sebagai kafarah, sebagai penutup, sebagai sesuatu hal kafarah sunub dosa, Pak. Sama seperti orang sakitnya. Maka menyorong sakit, pempek-pempek, bengeng-bengeng Allah. Tapi kata-kata Allah nak sayang le kalau kata sakit tu johor sakit. Itu sakit itu kafarat sunub, ya, Pak. Maka kalau kita mau bersabar, maka dosa kita terus diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah. Maka dia menyojak bak urung sakit, dia cerita tentang sakit, Pak. Cerita tentang lain-lain cerita, dia cerita sakit. Dia mupuk ke kihai pegang patah kaki dan Umar mupuk baru. Umar untung orang selamat, tetangga lu meninggal ipok. Jadi buat cerita sakit, Pak. Biar cerita sakit, Pak. Biar cerita bagaimana jantung Pak selama ini. Umar kata tutah dulu. Umar bertegak-tegak Pak. Ramai orang tutah ke hanya selamat le, Pak. Jadi makanya jangan cerita itu, cerita lain, Pak. Cerita untuk menghibur dia. Jadi bukan menghibur dengan penyakitnya, tapi hiburlah dengan yang lain, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau Allah menginginkan kejahatan bagi seseorang, amsaka anhu bidhambihi, maka dosanya itu akan diambil dan dipending oleh Allah. Ini untuk orang yang tidak beristighfar. Ya. Dia istighfar kan terputar, anak gelak ampun. Maka kalau tidak minta ampun, maka dosanya itu akan terus dipegang oleh Allah. Oh, besok buat lagi, bertambah lagi. Besok buat lagi, bertambah lagi. Sehingga sampai waktunya kapan nanti, ketika di hari kiamat, di penduduknya ada cadra mendung, mendung kejut dia nyom. Dia ada mutang bacu, tapi kajai dia, Pak. Dia ada pegang dosa bacu, tapi waktu dia kajai dia, Pak. Nyan, Pak. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah menyolong berdosa, ya Allah. Nyan, Pak. Lun terima ya Allah, nujuk didik lun ya Allah. Tapi sebelum diberikan musibah itu lebih dahulu kita minta istighfar aja dulu. Ya Allah, nepa ampun lun, nepa maaf lun ya Allah. Ini bagi orang yang tidak minta ampun tadi, Pak. Ya. Makanya kalau seandainya azab itu diberikan langsung kepada kita, itu bukti Allah sayang kepada kita, ya, Pak. Allah memberikan apa? Allah sayang kepada kita karena apa? Azabnya dipercepat. Dan kita berdoa lagi supaya menyojutnya, dipercepat bi beci, diperlambat bi beci. Jadi kiban, hapus dosa itu ya Allah.
Bagaimana caranya? Itulah beristighfar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, ini bagus doa ini untuk kita, Pak. Ya, untuk kita praktekkan untuk membersihkan penyakit hati, Pak. Ada dugaan macam-macam sama Allah. Allah nak sayang gelun, Allah je kueh ke kau. Makanya bukan kena tutah tapi, Pak. Karena hati hana betul, Pak. Hati hana betul. Ya, Pak. Kita kalau punya mobil mesin tak betul, hana betul moodnya, kemana kita pergi selalu susah, Pak. Kamu sunya gaji lo, kamu suje gaji lo, gaji lo, kanya lo. Iman jarak kan tomato juga. Ya, hana musuh-musuli. Ia dengan tonya musulam, nyonya kalau masalah mesin, Pak. Makanya Allah mengatakan, kalau saya mau penduduk dunia ini saya hancurkan semuanya, saya datangkan yang baru-baru, kata Allah, yang semua taat dan beribadah kepada-Ku. Ya. Tapi Rasulullah memberikan solusi, Pak. Kalau hati kamu itu, mesin kamu itu kotor, kata Rasulullah, maka Rasulullah ini praktek Rasulullah sendiri, sehingga dilihat oleh Aisyah, Rasulullah menangis lama sekali sujudnya. Rupanya salah satu doa yang dibaca Rasulullah itulah itu, Pak. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang sambilan sujud, Pak. Saya ulangi lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang doanya ketika Rasulullah sujud, yang gemojo Rasulullah, sehingga Aisyah kata, hai bukan gemojo Rasulullah. Rupanya artinya begini, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berikanlah hatiku ini selalu taat kepada Engkau, ya Allah, tunduk kepada Engkau. Baik tibu ngayup ayup kau, baik tibu engkau, baik tibu kerja selangkah sehingga lon tua kedro, ya Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, bersihkan hati saya, ya Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, yang jut begleh hati lo cuma dron, ya Allah. Nyata melekai, Pak, ya. Anta waliyuha, Engkau lah yang menjaga hatiku, ya Allah. Lu tolong jaga hati saya, ya Allah. Yang pertama dari syaitan tadi, ya Allah, dari khannas. Kemudian selanjutnya yang paling tinggi, level paling tinggi, dari ground low ke raw, ya Allah, dari saya sendiri, ya Allah. Maka sebenarnya yang menjaga hati itu kita sendiri, biar dapatlah syaitan dan lain sebagainya. Gedenya ke raw. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu pada level paling tinggi yang membuat susah ibadah itu, al-awaiqu fil ibadah arba'ah. Yang membuat susah ibadah kita itu 4. Bangun malam susah, baca Quran susah, semua susah. Itu 4. Yang paling tinggi adalah an-nafsu. Ya, nafsu paling tinggi, Pak. Kenapa nafsu? Kita ke gau, maka tutah dia, Pak. Kita ingin berbuat maksiat, maka tutah dia, Pak. Yang kedua baru syaitan. Ya, Pak. Syaitan itu pada level yang kedua. Jadi jangan kita salahkan syaitan selalu. Sayang syaitan, Pak. Sedang duduk syaitan tak pegang-pegang syaitan. Pegang hana mukurbun tu ni syaitan ni goda lu. Itu benar syaitan ni, Pak. Karena bertanah lulum. Lu pada hana tu bukan bertanah lulum. Syaitan itu level kedua dia. Level pertama itu an-nafsu. Tetapi hebatnya syaitan, dia bisa memanfaatkan nafsu manusia itu untuk dia goda. Ya, itulah hebatnya syaitan. Tetapi syaitan itu walaupun sehebat-hebatnya syaitan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Itu pengaruh syaitan itu kecil sekali, kata Allah. Cukup kamu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, gadah syaitan, maka baik tanah syaitan. Mau masuk ke masjid baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca lagi doa masuk masjid. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ketika bangun lagi mau salat lagi, kita baca lagi a'udzu bikalimatillahi tammati minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Dia apa syaitan yang banyak? Karena pengaruhnya kecil sekali. Dia cuma berbisik-bisik saja. Bisikan dia itu bisa hilang dengan ucapan seperti ini tadi, Pak. Ya. Maka baik dapatlah syaitan menyuruh hana taban. Lu kayak godali syaitan dapatlah syaitan, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ya, saya rasa cukup sekian. Ya. Hokabuno. Hatta yuwafi yaumal qiyamah. Sudah. Jadi saya rasa cukup sekian. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan babus sidqi. Ya, jadi pembahasan masalah as-sidqu. Sidqu itu jujur, ya, bisa dipercaya. Kita akan melihat bagaimana jujur itu memiliki peran penting bagi seseorang. Dan gara-gara tidak jujur orang itu dikatakan munafik. Padahal kan simple sekali, Pak. Ya. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri, jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.